Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 10 dengan tugas transfer learning dari mata kuliah jaringan syaraf tiruan. Anggota dari tim 10 yakni saya sendiri, Akmal Tustri Kinanti dengan NPM G1A020056. Kemudian ada Dania Dwi Safitri dengan NPM G1A020030. Dan Kemas Muhammad Ridho dengan NPM G1A020050. Selanjutnya adalah pembahasan yang akan kami bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah transfer learning, kemudian ada inception V3, kemudian DeskNet 201 and MobileNet V2, kemudian adalah penjelasan mengenai dataset yang digunakan, lalu yang ketiga adalah pembahasan codingan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Nah, apa sih transfer learning itu? Transfer learning adalah metode dalam machine learning yang dimana pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan model pada suatu tugas dapat digunakan untuk membantu pelatihan model pada tugas yang berbeda. Dengan menggunakan transfer learning, model awal dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang data baru, mengurangi waktu, dan sumber daya yang diperlukan untuk melatih model dari awal. Apa sih inception V3? Nah, inception V3 adalah salah satu arsitektur jaringan saraf konvolusi yang dikembangkan oleh Google. Arsitektur inilah yang menggabungkan konvolusi dengan jarak pandang yang berbeda dalam satu lapisan yang memungkinkan model untuk menangkap fitur dengan skala kompleksitas yang beragam. Inception V3 telah digunakan dalam berbagai tugas pengenalan gambar, seperti klasifikasi objek dan deteksi objek. Kemudian, DenseNet 201. DenseNet 201 adalah arsitektur jaringan saraf konvolusi yang ditandai dengan penggunaan blok dense block. Pada DenseNet, setiap lapisan memiliki koneksi langsung dengan semua lapisan di blok berikutnya, menciptakan aliran informasi yang kuat dan efisien melalui jaringan. Nah, dengan koneksi inilah, model DenseNet menggabungkan fitur dari lapisan sebelumnya secara lebih kaya dan menghasilkan representasi yang lebih akurat. Kemudian ada MobileNet V2. MobileNet V2 adalah arsitektur jaringan saraf konvolusi yang dioptimalkan untuk perangkat mobile dan perangkat dengan sumber daya terbatas. Arsitektur ini menggunakan konvolusi terpisah, di mana operasi konvolusi dipecah menjadi dua langkah terpisah, yaitu konvolusi spasial dan saluran. Nah, hal inilah yang mengurangi jumlah parameter dan komputasi yang diperlukan, sehingga menjadikan MobileNet V2 lebih ringan dan cepat, tanpa mengorbankan akurasi yang signifikan. Nah, untuk dataset, kami mengambil dataset dari Kaggle, seperti yang tertera pada slide pada video tersebut. Dataset yang kami gunakan adalah dataset MRI Oasis yang terdiri dari 80.000 gambar MRI otak. Gambar-gambar tersebut telah dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan pengembangan Alzheimer. Nah, dataset ini bertujuan untuk menyediakan sumber daya berharga untuk menganalisis dan mendeteksi tanda-tanda awal penyakit Alzheimer. Untuk pelatihan jaringan saraf, gambar 2 dimensi digunakan sebagai input.
Gambar otak dipotong menjadi 256 bagian sepanjang sumbu Z, dan irisan antara 100 hingga 160 dipilih dari setiap pasien dengan pendekatan ini menghasilkan dataset yang komprehensif untuk analisis. Nah, klasifikasi pasien dilakukan berdasarkan metadata yang disediakan dan nilai clinical dementia rating atau CDR yang menghasilkan 4 kelas. Yang pertama, demented, very mild demented, and non-demented. Kelas-kelas inilah yang memungkinkan deteksi dan studi tahap-tahap yang berbeda dari perkembangan penyakit Alzheimer. Selama persiapan dataset, pemindaian MRI dalam format .nii dikonversi menjadi file JPG. Kemudian, konversi ini menghadapi beberapa tantangan. File-file tersebut berhasil diproses menggunakan alat yang sesuai. Ukuran dataset yang dihasilkan adalah sekitar 1,3 GB. Selanjutnya adalah penjelasan codingan. Kita masuk ke codingannya. Jadi di sini kami menggunakan 3 transfer learning. Itu yang pertama ada DenseNet 201, kemudian ada Inception V3, dan yang terakhir itu ada MobileNet V2. Nah, jadi setiap model transfer learning itu kami membuat masing-masing itu 3 eksperimen, yaitu eksperimen pertama, eksperimen kedua, dan eksperimen ketiga. Jadi total keseluruhannya itu ada 3 model transfer learning, di mana setiap model itu ada 3 eksperimen lagi. Nah, yang pertama itu ada model DenseNet 201. Nah, jadi ini eksperimen pertama yang kami lakukan. Dataset yang digunakan itu sama, yaitu Oasis Alzheimer's Detection dengan kelas dementia, mild dement, very mild dementia, dan non-dementia. Nah, kemudian terdapat beberapa tahap yang kami lakukan, yaitu prepare data. Yang pertama augmentasi, kemudian batch size yang digunakan itu 32, input shift-nya itu 416,416. Kemudian mengcompile model dengan optimizer yang digunakan itu Adam, dan lulus itu categorical cross entropy. Nah, kemudian di sini ada eksperimentasi vector model yang digunakan. Nah, kemudian berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, itu akurasi yang didapatkan itu yang paling besar atau tertinggi itu terdapat pada epoch 40, yaitu 91%. Nah, jadi mungkin ini merupakan kode yang membuat mana yang pertama itu menggunakan Google Drive, kemudian import datanya. Jadi di sini kami menyimpan data pada Drive, kemudian mengecek label yang ada pada data. Nah, mungkin ini sekilas kode tentang yang kami buat itu DesNet 201 eksperimen 1. Jadi yang didapat itu kode-kode berikut. Nah, selanjutnya di sini mengaplikasi model. Kemudian kita sebelumnya itu sudah kami jalankan effortnya banyak 50 di sini. Nah, berdasarkan hasil yang tertera pada layar itu setiap akurasi yang dihasilkan oleh effort pada DesNet itu tertera pada layar seperti yang bisa kita lihat. Variabelnya juga. Nah, jadi seiring dilakukannya EPO itu akurasinya itu semakin bagus, dan tadi itu EPO
ke-40 menghasilkan akurasi terbesar yaitu 91. Ini. Nah, kemudian ini ada tensor board yang dihasilkan. Yang pertama itu akurasinya menunjukkan bahwa grafik itu terus naik sesuai dengan itu yang telah dilakukan tadi. Kemudian di sini ada evaluasi yang dihasilkan di sini memang ada yang naik turun, hanya saja itu kebanyakan turun. Kemudian di sini ada kode untuk menyimpan model H5. Jadi di sini kami menyimpan model H5 dengan project yang hasil. Kemudian ada evaluation dan prediction. Dan di sini ada classification report dengan beberapa nilai precision, recall, status score, dan support yang dihasilkan ke 4 macam klasifikasi, yaitu mild dementia, moderate dementia, dan non-dementia, very mild dementia. Kemudian di sini juga terdapat conclusion matrix yang dihasilkan. Jadi di sini angka diagonal yang dihasilkan itu besar, yang artinya bahwa hasil prediksinya itu bagus. Nah, kemudian mungkin kita lanjutkan ke eksperimen kedua, yaitu model dan semi satu eksperimen 2. Sama seperti tadi, itu data yang digunakan data analisis juga. Kemudian kasusnya itu sama, ada 4, yaitu dementia, movement, very mild dementia, dan non-dementia. Nah, di sini paper datanya itu terdapat 3 lagi. Yang pertama itu augmentasi. Yang kedua, batch size-nya juga 32, input shape-nya juga 419,416. Compile model yang digunakan juga sama, yaitu Adam. Untuk optimizer-nya dan loss itu categorical cross entropy. Nah, kemudian di sini ini berbeda, itu eksperimen arsitektur modelnya. Nah, untuk Senet 201 eksperimen 2 ini, akurasi yang dihasilkan itu akurasi tertingginya itu 90%, mendapat dari F ke 18. Kemudian untuk kodenya itu mirip sama yang Senet eksperimen pertama tadi. Mungkin bisa kita lihat. Model yang kita masukkan pada eksperimen ini. Jadi setiap eksperimen yang kami lakukan itu model yang kami gunakan itu berbeda-beda dan menghasilkan akurasi yang berbeda-beda juga. Nah, mungkin ini hasil EVO yang dilakukan. Kami melakukan EVO sebanyak 50 kali. Mungkin kita bisa juga lihat nilai akurasi sama variabelnya yang dihasilkan. Itu untuk akurasi sama seperti sebelumnya itu mengalami peningkatan. Di sini juga ada mengalami penurunan. Nah, hasil akurasinya itu mencapai 90%. Kemudian untuk tensor board yang dihasilkan pada model ini bisa kita lihat bersama-sama. Nah, untuk akurasinya itu juga cenderung naik, walaupun memang tadi kita lihat ada beberapa yang turun. Kemudian itu ada evolusi. Nah, di sini juga evolusi yang dihasilkan itu cenderung turun. Kemudian sama seperti tadi, menyimpan model H5-nya itu di project yang hasil. Selanjutnya itu ada evaluation dan prediction juga. Kemudian classification report, di mana di sini juga kita bisa lihat mulai dari precision, recall, status code, dan support values gitu. Nah, kemudian di sini ada conclusion matrix yang dihasilkan. Jadi mungkin dibandingkan dengan sebelumnya, itu akurasi pada eksperimen 2 dan Senet
itu mencapai 90% juga. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan ke eksperimen ketiga. Sama seperti tadi, data yang digunakan itu masih sama, prepare data yang dilakukan itu juga masih sama, kemudian compile model yang digunakan masih sama, dan mungkin eksperimen arsitektur model yang digunakan itu berbeda. Nah, di sini juga operasinya 90% yang didapat dari epoch ke-28. Nah, untuk kodenya itu juga sama seperti sebelumnya, mungkin untuk yang berbeda itu di bagian modelnya. Nah, ini merupakan hasil EVO yang telah kami lakukan sebelumnya. Kami melakukan EVO juga sebanyak 50 kali. Jadi di sini bisa kita lihat mulai dari akurasi sama variabilitasnya. Itu juga cenderung meningkat. Walaupun di sini juga mungkin ada penurunan. Nah, hasil akurasi yang didapat itu juga sama, itu mencapai 90%. Kemudian sensor board yang dihasilkan dari evaluasi akurasi itu sama, akurasinya itu cenderung meningkat, kemudian evaluasinya itu cenderung menurun. Kemudian meningkat model di project hasil dan evaluation prediction. Kemudian classification report, mungkin bisa kita lihat bersama-sama hasil precision, recall, status score, dan support yang dihasilkan oleh masing-masing klasifikasi. Dan yang terakhir itu ada conclusion matrix yang dihasilkan. Jadi conclusion matrix yang dihasilkan juga angka radiatif ini cenderung besar karena memang Davidson akurasi yang dihasilkan itu mirip-mirip semua. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan mengenai inception P3. Itu juga ada 3 eksperimen. Kemudian transfer learning percobaan inception P3 itu terdapat 3 eksperimen juga. Mungkin bisa ketemu dari eksperimen pertama, sama seperti cobaan sebelumnya itu data yang digunakan itu masih data basis Alzheimer's detection. Kemudian optimization digunakan ada, size image yang digunakan juga 14, bit size-nya 32. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan juga, kita dilakukan evaluasi sebanyak 50, dengan akurasi yang dapat akurasi tertinggi yaitu 93,11%. Dan variabel akurasi itu sebesar 92,79%. Cara yang dilakukan itu juga hampir sama dengan yang telah kami lakukan sebelumnya, mulai dari processing data. Ini bisa kita lihat yang tertampil pada layar itu kode-kode yang digunakan, mulai dari memasukkan gambar dan kemudian di sini kami juga telah melakukan menjalankan itu pada model inception P3 percobaan pertama atau eksperimen pertama ini. Jadi di sini kita juga bisa lihat akurasi yang dihasilkan. Akurasi yang dihasilkan itu juga hampir sama dengan yang saya tadi, itu cenderung naik.
bisa kita lihat itu performanya berjalan itu semakin lama semakin baik. Dan hasil akurasi tertinggi pada inception ketiga eksperimen pertama ini yaitu sebesar 93%. Nah, kemudian sama seperti dilakukan sebelumnya untuk menyimpan model H5-nya itu digunakan kode yang mirip sebelumnya. Kemudian TensorBoard yang dilakukan mulai inception ketika eksperimen pertama itu bisa kita lihat di layar. Nah, di sini approach akurasinya itu cenderung naik juga, walaupun di sini memang masih terlihat ada yang turun. Nah, kemudian untuk evaluasinya itu juga tertampil cenderung turun, walaupun memang masih ada yang naik turun. Nah, kemudian voting operation atau training and test model. Jadi di sini model grafik model pas model sama model akurasi yang dihasilkan. Kemudian itu juga ada classification report yang kami pakai favorite prediction, yaitu terdapat nilai precision, recall, status score, dan support. Ini bisa kita lihat. Nah, kemudian itu eksperimen kedua, percobaan inception Fitri. Nah, di sini data yang digunakan juga masih sama, masih strict Alzheimer detection. Optimizer yang digunakan juga masih Adam, tapi di sini size image-nya itu 224, dan batch size yang digunakan juga itu 16, berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini dilakukan training sebanyak 44 efforts dengan akurasi tertinggi yang dilakukan itu yang 86,49%, pada akurasi 86,56%. Nah, sama seperti sebelumnya itu kode yang digunakan itu mulai dari mendrive, membuka directory dataset, prosesing datanya, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan EPO yang sebelumnya sudah kami lakukan sebanyak 50, itu data akurasi yang dihasilkan itu juga cenderung naik, walaupun di sini juga ada penurunan akurasi. Jadi akurasi pada inception ketiga percobaan atau eksperimen kedua itu menghasilkan akurasi tertinggi itu 86%. Kemudian kita save model H5-nya, ada projectnya hasil, kemudian ini ada hasil TensorBoard training model yang dihasilkan, yaitu yang pertama itu ada effort operation. Nah, di sini cenderung naik juga akurasinya. Dan di sini ada effort loss. Nah, di sini turun, walaupun memang di sini ada juga naik turun. Kemudian di sini ada floating operation tetap training test model, karena itu yang pertama model loss kita bisa lihat turun, dan model operation itu semakin naik. Kemudian di sini juga ada classification report menggunakan atau mean average prediction yang menghasilkan beberapa nilai precision, recall, status score, dan support. Kemudian ada confusion matrix yang dihasilkan, ini juga tergolong besar. Nah, artinya bahwa prediksi itu cenderung bagus. Nah, yang ketiga itu eksperimen ketiga, masih di infection ketiga, dan data yang digunakan itu sama, size image juga sama seperti eksperimen kedua sebelumnya, kemudian untuk batch size juga 16 sama seperti sebelumnya. Cara yang dilakukan juga sama, mulai dari mendrive, kemudian membuka directory dataset, prosesing data, dan lain sebagainya.
Nah, jadi di sini juga sudah kami lakukan itu sebelumnya. Nah, mungkin bisa kita lihat hasilnya. Itu apa yang dilakukan itu sebanyak 50. Nah, di sini evaluasi yang dihasilkan bisa kita lihat hasil akhirnya. Di sini akurasi tertinggi itu 88%. Kemudian ada TensorBoard yang dihasilkan itu bagi berikut, yaitu akurasi, dan kemudian itu ada evaluasi. Menyimpan model H5 dengan logic dan hasil. Kemudian selanjutnya itu ada classification report menggunakan mean average prevention sama seperti yang sebelumnya, itu ada mean precision, recall, F1 dan F1 score. Kemudian report hasil uji data menggunakan confusion matrix untuk melihat persebaran data yang diproduksi itu benar atau salah. Nah, di sini kita bisa lihat hasil berdasarkan. Mungkin itu saja penjelasan untuk Inception V3, eksperimen 1, 2, dan eksperimen 3. Selanjutnya itu ada Mobile Net V2. Jadi di sini juga sama seperti transferring 2 transferring sebelumnya, itu ada 3 kali percobaan atau 3 kali eksperimen. Yang pertama itu ada eksperimen 1, 2, dan 3. Nah, jadi di sini digunakan model Mobile Net V2 dengan data yang sama juga. Kode yang digunakan sama mulai dari main drive, jadi di sini juga kami lakukan atau jalankan uji coba Apple dari model ini. Apple yang kami lakukan itu sebanyak 60 dengan hasil akurasi yang bisa kita lihat di layar. Dengan hasil akurasi tertinggi itu Apple ke-13 dengan hasil akurasinya itu 86%. Kemudian akurasinya bisa kita lihat dari layar, cenderung naik juga. Loss itu cenderung turun. Kemudian evaluation and prediction, classification report dengan beberapa nilai precision, recall, F1 score dan support. Kemudian di sini juga digunakan confusion matrix, bisa kita lihat. Nah, yang kedua itu masih Mobile Net kedua, eksperimen kedua. Nah, percobaan kedua ini dilakukan banyak ini ada yang itu. Cara yang dilakukan juga hampir sama dengan sebelumnya. Mungkin bisa kita lihat kode apa yang digunakan. Sebelumnya nya sudah kami jalankan, dan kita bisa sama-sama melihat hasil dari produksinya. Nah, itu yang digunakan itu 60. Nah, tadi 20, 60 itu yang digunakan dengan hasil operasi berikut. Akurasi tertinggi itu terletak pada F20, yaitu dengan nilai 90%. Kemudian TensorBoard menghasilkan itu berikut, yaitu akurasi cenderung naik dan cenderung turun. Kemudian ada evaluation and prediction. Kemudian classification report seperti yang sebelumnya. Dan ini juga ada confusion matrix. Nah, mungkin dihasilkan itu juga cenderung baik yang dia benar. Nah, kemudian yang terakhir itu ada eksperimen ketiga dari Mobile kedua. Trainingnya itu ke F39 itu tertinggi. Cara yang dilakukan itu sama, mulai dari drive,
model lapisan-lapisan tambahan benefit. Kemudian sebelumnya juga sudah kami bayangkan echo sebanyak 60 kali. Bisa kita lihat akurasi yang dihasilkan itu sudah cenderung naik, dan akurasi tertinggi itu terletak pada echo ke 39, yaitu 92%. Berikut yang sahabat yang dihasilkan dari echo akurasi cenderung naik dan cenderung turun untuk evaluasinya. Ini juga ada evaluation and prediction, classification report, yaitu precision recall, status score dan so forth, dan dihasilkan question matrix juga. Nah, ini angkanya juga cenderung besar. Diagonal itu menunjukkan bahwa data prediction itu baik. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari mobile net V2. Mungkin bisa kita lanjutkan ke kesimpulan. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi penyakit Alzheimer menggunakan penilaian Citra. Penelitian ini melakukan pendekatan dari beberapa arsitektur, yaitu yang pertama Inception V3, yang kedua DenseNet 201, dan yang ketiga itu ada MobileNet V2. Peneliti menggunakan dataset berupa 86,4 ribu citra otak yang terbagi ke dalam 4 kelas, yaitu mild dementia, moderate dementia, non-demented, dan yang terakhir itu very mild dementia, dan mendapatkan hasil akurasi tertinggi itu sebesar 93%. Perolehan hasil yang telah didapatkan itu menunjukkan bahwa hasil klasifikasi pada otak manusia itu berjalan cukup maksimal. Hasil yang telah didapatkan itu diharapkan dapat digunakan untuk memberikan landasan yang kuat bagi penelitian lebih lanjut tentang perubahan otak pada tahap awal penyakit Alzheimer, dan dengan demikian itu dapat membuka jalan bagi kemajuan di bidang diagnosis, pengobatan, dan perawatan pasien penyakit Alzheimer. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.